Seorang petani yang benar memiliki ilmu, kemudian petani yang bertauhid, petani yang bertawakal kepada Allah dalam usahanya menanam. Apa-apa ini kan dalam hidup dua ya. Pertama, pertimbangan secara syariat. Apakah Allah meridhoi ya? Benar atau salah? Kita mau menanam ini niatannya apa, bisa juga dicek. Bahkan sekiranya besok akan terjadi kiamat, apabila kamu memiliki benih, dalam hadis itu, tanamlah itu. Sekiranya pun nantinya kamu tidak memakannya, buah itu, atau pada akhirnya dimakan oleh hewan-hewan ya. Kita pergi misalnya, buah itu dimakan burung, dimakan hewan-hewan yang ada ini, apakah itu sia-sia? Tidak. Petani itu mendapatkan pahala dari usahanya itu. Maka jelas Pak petani itu menginginkan hasil panen dari buah yang ditanam. Maka dia memilih lahan yang subur, tidak mungkin lahan yang tandus. Dibuang semua rumput-rumput yang menghalangi untuk proses tumbuhnya itu. Itulah dengan ilmu. Ini hidup nih. Pertama tadi secara syariat, perbuatan itu hukumnya apa? Pertimbangan syar'i namanya. Ini dalam mengambil keputusan nih, pemimpin, semuanya kita pemimpin. Yang kedua secara ilmu, milih bibit yang unggul, milih tanah yang subur. Kemudian pakai ilmu pertanian, ya bagaimana kedalaman itu kan ada aturan tuh. Nggak langsung ditanam tuh, umpamanya pohon mangga itu digali sekian senti, apa 30 senti atau 40 senti lebarnya, nanti akarnya bisa sepanjang apa akarnya ini, serabut apa tuh, apa tunjang apa satu tunggal, kan dipikirkan itu nanti numbur pondasi rumah apa enggak itu kalau di halaman seperti itu. Kemudian diputuskan secara ilmu, dipilihlah bibit yang unggul, tanah yang subur, jaraknya kan juga ada aturan tuh. Kalau kebun tuh sekian meter, itu pakai ilmu. Maka dalam hidup memutuskan segala sesuatunya dengan ilmu pengetahuan. Memimpin itu bukan mengikuti selera atau perasaan, tetapi mengikuti ilmu. Petani mengikuti ilmu, guru pai mengikuti ilmu. Bagaimana cara menanamkan akhlak. Kemarin kita fokus pada menanamkan iman, menanamkan akidah. Pada saat ini setelah UTS, bagaimana menanamkan akhlak. Maka seperti petani itu tadi, pilih bibit unggul, tanam, kemudian diapakan? Dirawat kan? Akan tumbuh rumput. Kita tanam buah, rumput juga ikut tumbuh. Berarti harus diapakan? Diapakan itu? Dikoret ya. Dibuang rumputnya ya. Kalau petani dicangkul sekitar itu supaya tanahnya bisa, akarnya bisa tumbuh. Disiram ya. Dikasih apa? Pupuk. Kemudian juga bisa jadi ada hama ya. Semprot ya kan? Pestisida sesuai dengan penyakitnya apa? Tumbuh. Setelah itu apa? Petani itu Tawakal itu tadi kan urutan ikhtiar ya. Bertawakal, sebelumnya berdoa ya, kemudian bertawakal supaya pohon itu berbuah. Itu petani yang bertauhid. Dan buahnya itulah akhlak. Dalam agama kita ada akidah, ada ibadah. Kalau nanti dibilang syariah, ya di dalam syariah nanti ada muamalah, ada di dalamnya ibadah. Umpamanya akidah itu seperti apa berarti? Sekaligus ini gabungkan. Akidah itu sebagai akar. Kemudian batang dan cabang-cabangnya ini apa? Ibadah. Kalau dikatakan syariah, ya udah syariahnya dibagi, syariah muamalah, syariah ibadah. Kemudian ada apa? Ranting, ada ya dahannya itu. Kemudian daun, itulah variasi sunnah ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, yang kemudian pada akhirnya melahirkan
akhlak mulia. Itulah bunganya, itulah buahnya. Seperti petani yang awal tadi kita bahas, apa gunanya dia hanya memiliki pohon itu tumbuh dia, tetapi tidak ada buah. Akhirnya apa? Tebang, ya kan? Diganti dengan benih yang baru. Pertanyaannya, bagaimana kita ini sebagai guru agama memastikan puncak beragama itu apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia tadi sudah disebutkan hadisnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sholihal akhlak. Hadis yang lain. Maka esensi beragama itu bukan tumpukan gelar. Bukan apa? Banyaknya bacaan, wawasan. Tapi esensi beragama terpantul pada akhlak mulia orang itu, ya. Ini berat. Berarti apa? Harus betul-betul pasti mengajarnya itu, menanamkan akhlak itu sebagai indikator berhasilnya seorang guru. Nih. Kalau mau diurai lagi, berarti bagaimana ini? Dengan sinkronisasi teori menanamkan akhlak itu gimana? Menanamkan akhlak teorinya, secara Islami, masa ya sudah pasti tahu lah yang baik itu, yang buruk itu, mah mudah, mas semua pasti tahu, semua pinter semua yang ngomongnya. Tapi bagaimana itu menanamkannya? Kalau sekarang dipersempit hanya 4 akhlaknya, umpamanya yang di video tadi Syafi'i, Profesor Syafi'i Antonio, apa tadi yang masyhur? Ablik, amanah, atona, ya kan? Sidik, 4 itu kan? Coba gimana itu? Kita pastikan murid kita memiliki itu. Padahal akhlak yang lain banyak. Itu katakanlah induknya umpamanya, dan turunan-turunannya banyak. Jawabannya apa itu? Bedanya Rasulullah dengan guru-guru agama, dosen agama apa? Ustadz Kiai. Di mana letak kunci sukses Rasul dalam berdakwah? Praktek. Pada aspek apa istilahnya? Iya, uswatun hasanah, atau samanya lisan dan perbuatan. Kan sudah jelas kunci suksesnya. Bedanya kita itu di situ. Rasulullah sudah pasti melakukan apa yang beliau perintahkan, kan begitu. Rasulullah sudah pasti meninggalkan larangan-larangan yang beliau sabdakan atau larangan dari Al-Quran. Di kunci sukses dakwah Rasul sebagai apa? Uswatun hasanah. Lakukan nafi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, untuk sampai berakhlak mulia itu, kalau seperti petani tadi, pertama melakukan apa? Ini sekaligus masuk ini kalau mau bahas skripsi itu, pensucian jiwa sebagai solusi menanamkan akhlak misalnya. Apa yang dilakukan? Rasulullah kalau dia ibaratkan petani tadi, metodenya gimana? Dibersihkan dulu lahan. Maka dalam pensucian jiwa bagaimana? Seluruh akhlak-akhlak ya Rasul dibelah supaya hilang irinya, tapi manusia yang kita ajar buang dulu ya, yang membuat hatinya kotor sebagai pusat imannya. Ini ada bagaimana itu kepastiannya? Bersih dulu lahannya baru bisa ditanam. Bersihkan dulu yang membuat hati ini apa? Rusak, kotor, penyakit hati baru disucikan, kemudian baru bisa dihiasi atau ditanami dengan akhlak-akhlak mulia, ya, akhlak-akhlak terpuji. Penghalang paling utama apa itu? Yang menghalangi manusia sampai pada akhirnya kan nyambung kepada Allah. Itu loh. Setan, maksiat. Dan perbuatannya yang paling besar membuat orang itu tersalah secara hukum. Perbuatan apa? Syirik. Perbuatan tercela moyangnya itu syirik. Kemudian turunan-turunannya bahkan ilmu fardu ain ada 3. Apa satunya? Akidah. 2 ibadah. Seluruh ilmu yang mendorong pelaksanaan ibadah yang wajib, ya,
Mempelajari wudu, mempelajari baca Quran menjadi hukumnya wajib. Satu lagi ilmu apa? Pensucian jiwa. Tazkiyatun nafas. Kenapa demikian? Karena ini yang menyelamatkan amal. Sebanyak apapun amal kepada Allah, beribadah maksimal, menjalankan seluruh hak-hak Allah, perintah-perintah Allah. Selanjutnya kemudian hak-hak Rasul, dari akhlak kepada Rasul, ditaati, ya, sabdanya dibenarkan, takrir beliau, kaulan fi'lan, ya. Akhlak kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan apa? Dusturuna, ya, undang-undang hidup, jalan hidup, way of life, pedoman hidup Al-Qur'an. Akhlak kepada Quran. Kemudian Allah memerintahkan berakhlak kepada makhluk. Makhluk yang paling kita hormati pertama sendiri siapa? Rasulullah dari sisi manusia. Kemudian dari urutan berikutnya malaikat. Bukan, siapa? Manusia, orang tua. Berikutnya siapa? Guru. Nah, ini keramat hidup nih, jimat hidup nih. Guru, apalagi kalau Anda punya guru yang tidak dibayar, hati-hati itu. Biasanya omongannya itu beracun istilahnya. Kalau guru dibayar enggak terlalu keramat. Kalau enggak dibayar membimbing, ya. Ini beratnya. Dia paham betul, kadang-kadang dia bisa memberikan prediksi ke depan terhadap diri kita dan itu benar. Karena guru ini musyrif atau dalam halakoh itu sangat tahu dia kapan kita lemah, kapan kita futur, kapan kita semangat, ya. Ini tahu naik turunnya itu. Maka di antaranya juga metode menanamkan akhlak ini juga nggak bisa banyak-banyak, saya kira. Dicontohkan itu bisa maksimal kalau dikontrol perkembangan kalau dikontrol hal-hal yang ya seperti tarbiyah ini maknanya apa? Merawat. Maknanya apa? Mengurus. Robba ya Rabbi itu seperti orang tua merawat semuanya. Itu baru tarbiyah. Belum kalau istilah yang kita pakai itu ditambah lagi apa? Taklim, tarbiyah, taklim, dan istilah yang paling mencakup semuanya adalah takdib, menanamkan adab. Bukan hanya adab itu sopan santun, tapi bagaimana adab kepada Allah, tauhid, lawannya syirik, kan begitu. Nah, ini semua yang mesti harus disiapkan betul. Berarti guru agama itu harus melakukan pembersihan hati murid-murid itu, baru dimasukkan apa? Akhlak-akhlak yang baik. Walaupun secara umum mereka sudah tahu kan. Itu sudah diulang-ulang. Kalau Anda mengajar SMP, dia sudah dijelasin. Dia sudah dapat dari umumnya, masyarakat tahu lah kalau namanya dermawan itu baik kan. Kalau sabar itu baik, sudah tahu semua. Jadi persoalannya yang paling mendasar adalah perlunya contoh itu kan. Mengamalkannya ini butuh berjamaah. Ada seorang guru yang memberi contoh di situ. Nah, kita sebagai manusia memang banyak kelemahannya dan sekuat tenaga kita berupaya untuk mengikuti, meneladani Rasul semaksimal mungkin. Itulah guru-guru. Terlepas dari sisi kelemahan-kelemahannya. Tapi secara konsep dia harus berupaya betul bagaimana bisa mencontoh Rasul. Ya. Maka ada juga perkataan kalau mau meniru, itu sebenarnya meniru yang sudah meninggal dari Rasulullah dan para sahabat. Yang namanya sudah jelas-jelas husnul khotimah. Ya. Kita arahkan. Sebab dulu ada yang mengidolakan Agim, ya, kamu masih kecil mungkin tahun 2000 itu enggak karuan ya. Tapi setelah Agim poligami, ibu-ibu menghujat, kan gitu. Sering gitu. Maka teladanilah Rasulullah dan para sahabat. Dan yang sudah meninggal ini biasanya yang baik namanya harum selalu, wangi, husnul khotimah ini udah nggak ada celah lagi. Kalau yang masih hidup sebagai sama-sama kita juga memaklumi, ya. Kalau kita mencari guru yang sempurna 100% juga tidak mungkin. Mencari teman 100% juga tidak mungkin. Dan murid kita juga yang kita harapkan, kita guru kadang kecewa, murid diarahin nggak berubah-berubah nih, kesel. Maka perlu Anda dalam itu. Anda boleh cari itu bagaimana Dr. Fahrudin Faiz yang dari Jogja itu, beliau bilang
kalau pendidikan itu tidak dengan tujuan cinta, itu sebetulnya belum maksimal, ya. Sebagai guru agama ini musuhnya murid-murid yang bandel diserahkan guru agama, suruh dandanin. Kalau tanpa cinta itu, tujuan pendidikan kita bukan karena cinta, itu kita akan males ngurusnya itu. Nggak tulus, ya udah. Dan nggak bisa memaafkan biasanya dan dendam. Orang tua kita coba marah kayak apa karena anak kandungnya, bisa kemudian seperti tidak terjadi apa-apa, dilupakan kesalahan kita. Itulah ibu kita terutama, baru bapak kita. Nah, hubungan skripsi juga. Hubungan guru dan murid kalau bisa seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya, wah ini akan menghasilkan keberhasilan atau tercapai keberhasilan dalam mengajar itu. Dan ini berat. Di kampus ini paling sulit bagaimana menanamkan hubungan itu. Bagaimana syarat mendapat ilmu ada berapa itu? 6 kan? Udah sering diulang-ulang di pondok kan? Lan tanalal ilma illa bi sitatin, ya kan? Salah satunya apa yang susah diwujudkan di kampus, wasuhbatil ustaz, bersahabat dengan guru. Sulit. Wong ketemu bimbingan aja kata Abirisan sulit kan? Bagaimana mau ketemu yang lain, sibuk semua. Ya. Padahal menanamkan adab itu melihat, ya. Adibu, ya. Menanamkan adab itu dengan melihat kesehariannya, bukan hanya sekedar mengajar teori. Keseharian bersama guru itu, ya, dengan kiai itu kita tahu akhirnya adab itu bisa masuk. Ini berat, ya, menanamkan akhlak. Ada video yang sudah dibuat tentang menanamkan akhlak. Pertama, coba sebagai guru robani ini saya ulas singkat. Pertama, sebagai guru itu menyandarkan seluruh usahanya itu hanya kepada Allah, dan dimulai dengan niat yang ikhlas, mendoakan santrinya. Coba doain dirinya sendiri aja kadang lupa, ini suruh mendoakan muridnya, santrinya, anak didiknya, mahasiswa supaya mendapat hidayah, supaya berhasil dalam belajar, supaya hatinya bersih, bisa menerima ilmu, bisa bertambah imannya, ya. Baru berikutnya menanamkan dengan contoh, ya, akhlak itu dengan contoh. Sekuat-kuatnya guru itu memberikan teladan. Ada kata-katanya itu apa? 1 kali contoh, ya, perbuatan lebih bermakna daripada 1000 kali omongan, nyuruh aja gitu, himbauan, perintah, itu nggak bermakna. Lebih bermakna sekali contoh. Saya kira itu, ya, tambahannya. Kalau masih kurang bisa ditanyakan di grup, nanti ditambahkan lagi. Kalau masalah pertanyaan tadi ada yang masih belum puas apa jawabannya tadi? Semutnya kenapa semut? Boleh dibunuh kalau dia menyakiti. Membunuhnya boleh disemprot. Boleh dengan cara, jangan tidak dibakar, ya. Dibakar itu termasuk hanya Allah yang boleh membakar. Siksaan yang dilakukan kepada hewan, kepada manusia itu menurut syariat tidak boleh dengan dibakar. Jadi termasuk adab kepada hewan itu kalau menyembelih itu adabnya disuruh menajamkan pisau supaya dia tidak terlalu tersakiti, dan tidak boleh perang urat saraf, ya Pak. Pisaunya ditunjuk-tunjukkan ke hewannya itu. Kalau korban itu jangan ditunjukin goloknya itu udah nggak boleh, itu nggak beradab. Jadi dia udah istilahnya mati sebelum mati. Seperti itu, ya. Jadi kalau bahkan kucing, ya, Abirian mungkin pernah baca itu, kucing ini payah betul ini, ya. Ternyata itu juga boleh sampai pada tingkatan dibunuh kalau dia betul-betul mengganggu kehidupan ini. Sajadah, karpet dikencingin, kita mau sholat bingung, begitu terus tiap malam misalnya. Diusir balik lagi. Tapi itu jalan terakhir. Yang memungkinkan dibuang, yang memungkinkan diusir, semutnya tadi diusir. Gimana caranya? Ada kapur ajaib katanya, ada alat-alat apa yang bisa dia buat pergi, ya. Terakhirnya dibunuh, ya, dengan cara yang tidak dibakar, selain dengan tidak dibakar. Baik, terima kasih.